Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur dengan jangka waktu yang lama, di mana suatu perubahan menjadi bentuk lain yang lebih baik. Yang kedua, pengertian dari e-bisnis. E-bisnis bisa disebut dengan elektronik bisnis. Adalah bisnis yang dikembangkan melalui internet untuk interaksi eksternal antara produsen dengan para pemasok, pengelola, investor, kreditur, dan pengguna elektronik lainnya. Yang ketiga, perusahaan. Di sini pengertian dari perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan dengan mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau gaji. Di sini yang selanjutnya pelaku e-bisnis. Pelaku e-bisnis ini ada 6 golongan. Yang pertama organisasi, yang kedua konsumen, yang ketiga perusahaan, yang keempat supplier, yang kelima pekerja atau karyawan, yang keenam rekan bisnis. Yang selanjutnya media. Media yang digunakan dalam e-bisnis itu ada 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua komputer, dan ketiga internet. Dan kegiatan yang ada di elektronik bisnis ini ada 3 juga, yaitu penjualan, pembelian, dan pelayanan. Dan tujuan dari e-bisnis tersebut ada 3, yaitu mengkoordinasi, mengkomunikasi, dan sharing informasi. Di sini yang selanjutnya keuntungan e-bisnis. Yang pertama memperluas pasar. Karena e-bisnis itu menggunakan internet dan jejak digital, dan di saat ini itu tidak ada batasnya dan semua bisa mengaksesnya, jadi pasar kita akan lebih luas lagi kalau kita mengiklankannya di internet. Yang kedua menekan biaya. Di sini menekan biaya itu seperti kalau kita harus beli barang tersebut lalu kita jual di toko, itu kan akan membutuhkan biaya yang sangat besar dari transportasinya juga. Tapi kalau melalui e-bisnis sendiri itu kita cuma butuh membeli kuota untuk mengiklankan produk yang kita jual. Yang ketiga menekan waktu. Di sini menekan waktu itu kita tidak perlu menunggu konsumen untuk datang dan membeli barang kita, tapi kita mengiklankan di internet dan masyarakat yang ingin membelinya itu tinggal masuk ke internet dan bisa membelinya secara langsung dengan cara membayar melalui transfer bank digital. Yang keempat mempermudah interaksi. Mempermudah interaksi ini kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh dari rumah kita dengan baik, karena kita bisa menggunakan internet untuk memperluas interaksi kita dengan orang lain. Di sini selanjutnya kekurangan e-bisnis. Selain e-bisnis memiliki keuntungan, e-bisnis juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak bertemunya secara langsung. Di sini sang penjual dengan pembeli tidak berinteraksi secara langsung tatap muka, melainkan dengan
internet. Jadi penjual itu tidak tahu bagaimana karakter sang pembeli dan bagaimana wujud sang pembeli itu sendiri. Yang kedua, dapat terjadi penipuan. Di sini terjadi penipuan itu seperti kalau kita membeli di internet itu barang bisa jadi tidak dikirim, atau barang yang katanya ori tetapi dikirimnya palsu, tidak ori. Itu bisa terjadi kalau kita membeli barang di internet karena kita tidak tahu langsung bagaimana barang tersebut. Yang ketiga, kerugian tidak terduga. Di sini kerugian tidak terduga itu seperti kalau kita menjadi penjual online, itu orang yang membeli atau sistem COD itu barang yang sudah dipesan tapi tidak kunjung diambil, sedangkan uang kita sudah dibuat untuk membeli barang tersebut. Di sini selanjutnya tahapan evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Yang pertama, branch hardware. Di tahap ini perusahaan menggunakan internet sebagai sarana untuk mempromosikan produknya. Yang kedua, customer interactive. Di sini perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, transaction enable. Mengembangkan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik. Yang keempat, one-to-one relationship. Mekanisme yang menggunakan terjadinya transaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Yang kelima, real-time organization. Bisnis non-stop 24 jam di mana seluruh transaksi diambil secara otomatis oleh komputer. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan tidak dimengerti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.